Selang beberapa hari, terjadi aksi baku tembak dan saling serang antara anggota KKB dan TNI Polri di wilayah Intan Jaya, Papua. Kali ini, menurut lansiran sumber media informasi terbaru, jika TNI kembali terlibat baku tembak dengan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka, yaitu TPNPB OPM, di Kabupaten Intan Jaya, Papua pada Senin 15 Februari 2021. Menurut sumber media informasi terkait, di dalam peristiwa tersebut, anggota TNI yaitu Prada Ginanjar Arianda dikabarkan telah tewas tertembak oleh anggota bersenjata OPM. Adapun kronologi aksi saling serang atau baku tembak antara anggota TNI dan Polri dengan kelompok bersenjata OPM TPNPB di wilayah perbatasan Papua. Prada Ginanjar ditembak oleh komplotan bersenjata OPM sekitar pukul 8.23 WIT. Dari aksi baku tembak tersebut, Prada Ginanjar tertembak peluru dan mengenai pinggang hingga menembus ke perut. Namun, walaupun korban langsung dievakuasi dengan menggunakan pesawat heli ke Timika, tetapi Prada Ginanjar meninggal saat dalam perjalanan. Sementara itu, menurut sumber media informasi lainnya, hingga saat ini masih dilaksanakan pengejaran oleh tim yang ada di lapangan terhadap aksi penyerangan anggota separatis OPM sebagaimana yang telah disampaikan langsung oleh Kapendam 17 Cendrawasih yaitu Letnan Kolonel Reza Nurpatria kepada cnnindonesia.com pada Senin 15 Februari 2021. Selain itu, Reza mengatakan jika pihaknya telah menemukan satu butir amunisi dan satu selongsong berukuran 5,56 mm milik gerombolan separatis OPM. Adapun prajurit TNI Prada Ginanjar yang telah menjadi korban saat terjadi aksi baku tembak antara OPM dan TNI di wilayah Intan Jaya adalah merupakan salah satu anggota Satgas Yonif R400BR asal Satuan Yonif 406 Brigif 4 di bawah Kodam 4 di Penogoro. Sementara itu, di sisi lain, secara terpisah, juru bicara TPNPB OPM yaitu Sebi Sambon mengakui jika pihaknya yang menembak Ginanjar dalam aksi baku tembak tersebut. Sebi menyebut bahwa baku tembak antara TNI dan kelompokan masih berlanjut hingga saat ini dan akan berakhir hingga waktu yang telah ditentukan. Di bawah pimpinan Sebianus Waker bertanggung jawab, penyerangan ini dipimpin langsung oleh Komandan Kompi yaitu Okogea, kata Sebi dalam keterangan tersebut. Selain itu, Sebi juga telah memastikan jika eskalasi perang antara pihaknya dengan TNI akan terus meningkat di wilayah Intan Jaya, Papua. Dan ia pun meminta agar pemerintah Indonesia mau berunding untuk mencari jalan keluar. Sebab menurut Sebi, pemerintah Indonesia juga harus menghentikan operasi militer di Papua. Ia mengklaim bahwa di Kabupaten Intan Jaya, masyarakat merasa ketakutan karena kehadiran TNI dan Polri yang berlebihan di wilayah tersebut. Pemerintah Indonesia harus bersedia duduk di meja perundingan bersama pimpinan TPNPB OPM dan semua elemen perjuangan guna mencari solusi, ujar Sebi Sambon di dalam pernyataan terakhirnya tersebut. Namun, sebelum personel TNI Polri telah melakukan kontak senjata dengan KKB di wilayah distrik Ilaga, Kabupaten Puncak pada Sabtu 13 Februari 2021 kemarin, dan membuat seorang prajurit TNI menjadi korban atau luka ringan. Sebelumnya terjadi aksi saling serang antara TNI dan KKB. Sebelumnya pasukan TNI Polri sedang melakukan pengamanan dan melakukan olah TKP terhadap kejadian perkara, yaitu penikaman warga sipil oleh kelompokan kriminal bersenjata KKB yang terjadi pada 9 Februari 2021. Di kampung Jengger Paga, lalu anggota KKB kembali melakukan penyerangan sehingga TNI Polri harus terlibat baku tembak. Menurut sumber media informasi tersebut, adapun aksi baku tembak itu terjadi di wilayah kampung Jengger Paga, distrik Ilaga, Kabupaten Puncak yang menyebabkan aksi baku tembak antara aparat keamanan gabungan yang sedang melaksanakan pengamanan serta olah TKP.
yaitu penikaman tukang ojek bernama Rusman HR sebagaimana lansiran media informasi Okeson pada Sabtu 14 Februari 2021 kemarin. Selain itu, menurut lansiran sumber media informasi terbaru, sampai saat ini aparat keamanan TNI dan Polri masih berada di lokasi dan masih terjadi kontak senjata dengan kelompok separatis KKB di Papua. Dan peristiwa tersebut membuat satu prajurit TNI yaitu Prada Maulana mengalami luka tembak. Menurut sumber media informasi tersebut, anggota Satgas Pamrahwan Yonif 715 MTL yang terluka saat melakukan pengejaran telah terkena rekolset amunisi menyebabkan tergores di bagian hidung. Namun saat ini kondisi beliau sudah sadar dan sudah dievakuasi ke Mapolsek Puncak. Sementara itu, adapun sisa aparat keamanan yang berada di kota Ilaga telah melaksanakan pengamanan atau siaga 1 di pos masing-masing karena dikhawatirkan aksi teror yang dilakukan oleh anggota pemberontak separatis KKB Papua akan memasuki wilayah kota Ilaga dari arah Bandara Aminggaru, Gome, dan Kampung Jengger Paga. Namun, sebelum terjadi aksi saling serang antara anggota separatis KKB dan TNI dan Polri di wilayah Intan Jaya, Papua, sebelumnya penembakan prajurit TNI telah terjadi di wilayah Intan Jaya, Papua, dan TNI memastikan jika pelaku penembakan berasal dari kelompok kriminal bersenjata KKB yang telah melancarkan taktik serangan licik mereka. Selain itu, Panglima Kodam 17 Cendrawasih, Majen TNI Ignatius Yogo Triyono mengatakan jika korban penembakan adalah Praka Hendra Sipayu yang tergabung dalam Satuan Tugas Aparat Teritorial Satgas Apter di Kampung Mamba, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya pada Jumat 17 Februari sekitar pukul 15.15 WIT di wilayah Papua saat itu. Sementara itu, di sisi lain, menurut sumber media informasi terkait, selain Prada Maulana dan Praka Hendra Sipayung yang telah menjadi korban keberingasan gerombolan anggota separatis KKB di wilayah Intan Jaya dan beberapa titik di Papua di bulan Februari ini, Pratu Roy dan Pratu Dedi Hamdadi adalah salah satu anggota TNI yang gugur tertembak senjata oleh anggota separatis KKB saat menjalankan tugas pengamanan di wilayah tersebut. Berdasarkan hal itu, menurut catatan sumber media informasi terkait, sejak di awal Januari tahun 2021 hingga bulan Februari, anggota separatis KKB telah membuat 4 orang anggota TNI menjadi korban. Dan 1 orang warga masyarakat sipil Papua telah menjadi korban penikaman oleh anggota separatis KKB, yaitu tepatnya di wilayah Intan Jaya, Papua pada 9 Februari 2021 kemarin.